Pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955, 10 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Pemilu ini sangat penting karena merupakan pemilu pertama yang bersifat nasional dan melibatkan partisipasi aktif dari rakyat untuk pertama kalinya. Pemilu ini menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia karena menandai awal era demokrasi Indonesia. Sebenarnya, pemerintah telah merencanakan pemilu pertama Indonesia akan diselenggarakan pada Januari 1946. Namun, rencana tersebut belum dapat terlaksana karena belum siapnya pemerintahan baru dan belum stabilnya keamanan negara Indonesia yang baru merdeka. Tujuan utama pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Konstituante. Pemilu ini bertujuan untuk membentuk lembaga legislatif yang representatif dan demokratis, serta mengukuhkan kehadiran demokrasi di Indonesia. Pemilu ini juga menjadi langkah awal dalam perjalanan demokrasi Indonesia setelah merdeka. Pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 dilaksanakan dengan asas jujur, umum, berkesamaan, rahasia, bebas, dan langsung. Berikut adalah proses pelaksanaannya. 1. Pemerintah mempersiapkan segala kebutuhan untuk pemilu. 2. Warga negara yang memenuhi syarat didaftarkan sebagai pemilih. 3. Partai politik, organisasi massa, dan calon perorangan melakukan kampanye untuk menarik dukungan dari pemilih. 4. Pemungutan suara dilakukan pada 2 tahap, yaitu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. 5. Setelah pemungutan suara selesai, suara dihitung di TPS dan hanya hasilnya dikirim ke pusat penghitungan suara. 6. Hasil pemilu diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Anggota DPR dan Dewan Konstituante yang terpilih kemudian dilantik untuk menjalankan tugas mereka. Ada 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi massa, dan 48 individu yang bersaing untuk memperebutkan kursi di DPR. Beberapa partai politik yang ikut serta dalam pemilu ini antara lain: 1. Partai Nasional Indonesia atau PNI, 2. Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, 3. Nahdlatul Ulama atau NU, 4. Partai Komunis Indonesia atau PKI, 5. Partai Sosialis Indonesia atau PSI, 6. Partai Katolik, dan 7. Parkindo atau Partai Kristen Indonesia. Hasil utama dari pemilu tersebut: 1. PNI menjadi pemenang pemilu dengan perolehan suara sekitar 22,3% untuk DPR dan 23,9% untuk Dewan Konstitusi. 2. Masyumi berada di posisi kedua dengan perolehan suara sekitar 20,9% untuk DPR dan 20% untuk Dewan Konstitusi. 3. NU berada di posisi ketiga dengan perolehan suara sekitar 18,4% untuk DPR dan 18% untuk Dewan Konstitusi. 4. PKI berada di posisi keempat dengan perolehan suara sekitar 16,4% untuk DPR dan 16% untuk Dewan Konstitusi.